Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memulai dengan menyampaikan salam takdim kepada Bapak Tajul Arifin sebagai narasumber pertama yang alhamdulillah telah meletakkan kerangka sehingga diskusi kita menjadi sangat menggugah. Terima kasih. Uh, Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain. Perkenankan saya memanfaatkan momentum silaturahmi ini untuk menambahkan, mengiringi penjelasan dari Bapak Tajul Arifin tadi. Saya mohon maaf, materi yang ada kebetulan dalam bahasa asing, bukan bahasa kita, tapi saya akan membawakannya dalam bahasa kita. Kebetulan saya memang asli Madura, Belesteran, Bangkalan, dan Sumeneb, jadi cukup mewakili baik kawasan barat maupun timur dari pulau kita. Saya mau coba membidik uh, agresi militer Belanda dari perspektifnya upaya Belanda untuk melanjutkan cengkeraman penjajahannya atas Nusantara, khususnya di sektor Jawa Timur dan Pulau Madura sebagai center of gravity. COG itu singkatan dari center of gravity. Itu adalah sebuah konsep dalam ilmu kemiliteran, artinya sesuatu dianggap center of gravity apabila dia memiliki bobot strategis yang signifikan, sehingga harus dan perlu direbut, yang kalau tidak dilaksanakan akan membawa kerugian atau bahaya bagi pihak yang berkepentingan. Tapi sebelum mulai kepada agresi militer pertama, ada beberapa hal yang ingin saya bagi dengan Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan. Saya sengaja menggunakan operasi produk karena itu adalah sandi operasinya dari pihak Belanda. Dari sudut pandang Belanda, kita melihatnya sebagai agresi militer pertama, tapi mereka menyebutnya sebagai operasi produk. Kemudian label eksternalnya dia coba jual sebagai aksi polisionil atau polisionil action. Yang pertama tahun 47, 21 Juli 47, yang kedua nanti di tahun 48, Desember 48. Yang malam ini kita bahas yang pertama, yaitu yang tahun 1947. Dan sebelum kita masuk ke sana, di setiap pembahasan tentang soal-soal kemiliteran itu selalu harus didahului dengan pertanyaan, apa motifnya? Selalu itu. Motifnya adalah ingin kembali mengembalikan tatanan kolonial klasik di Nusantara dengan mencoba, dengan dalam kondisi keterbatasan Belanda saat itu yang sebetulnya sedang sangat menderita karena baru saja pulih dari pendudukan Jerman. Di saat-saat seperti itu dia mencoba peruntungannya untuk kalau bisa ingin memulihkan penjajahannya, karena sebetulnya dia hanya dihadapkan pada dua pilihan. Indonesia, merebut balik Indonesia untuk mendanai rekonstruksinya negerinya, atau betul-betul tergantung pada Marshall Plan-nya Amerika Serikat saat itu. Amerika Serikat saat itu setelah Perang Dunia Kedua memiliki program pembangunan kembali Eropa yang disebut Marshall Plan. Nah, bagi Belanda saat itu, ini adalah sebuah persimpangan strategis. Kalau dia bisa merebut kembali Indonesia dan kembali seperti semula mengeksploitir Indonesia, dia bisa menjadi kekuatan Eropa yang besar. Atau gagal dan dia menjadi sekutu junior. Karena ketika dia diduduki Jerman, dia sudah mengalami keterpurukan. Bahkan pemerintahan pengasingannya di London dan pemerintahan pengasingan Hindia Belanda di Australia itu betul-betul hidup di bawah belas kasihan Amerika dan Inggris serta Australia. Nah, motif itu yang melatari mereka untuk kemudian mencoba menyusun suatu kerangka sehingga setelah perang nanti dia masih tetap bisa pura-puranya memerdekakan Indonesia, tetapi masih dalam cengkraman penjajahannya. Oleh karena itu, Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 45
ingin dia reduksi hanya menjadi salah satu dari negara bagian kecil saja dari yang dia bayangkan sebagai Republik Indonesia Serikat di bawah Uni Indonesia Belanda yang kepalanya tetap Ratu Belanda. Itu motif strategisnya. Nah, masalahnya adalah selama masih ada pejuang kemerdekaan, selama masih ada patriot-patriot Indonesia di seluruh pulau-pulau Nusantara, rencana itu tidak akan mungkin bisa dia capai. Nah, eh, ini tidak lepas dari kecenderungan federalismenya mereka. Yang kalau kita lihat di peta ini, Indonesia itu hanya Jawa Tengah dan sebagian Sumatera, sementara sisanya adalah negara bagian boneka Belanda. Ini sudah dia bayangkan bahkan sebelum dia masuk kembali ke Nusantara. Jadi ketika masih dalam pengasingan di Australia, untuk pemerintah Hindia Belanda di Australia, untuk pemerintah Belandanya sendiri di London. Dan, jadi yang di London itu Ratu Wilhelmina, yang di Australia itu uh, uh, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. Dia sudah merancang ini. Tapi dia tidak mampu mencapainya sendirian. Maka dia harus menggunakan tangan sekutu. Nah, momentum saat itu, Belanda diperkenankan membentuk pemerintah sipil pengasingan di Australia, di Brisbane, yang disebut sebagai Netherlands Indies Civil Administration. Pemerintahan sipil dalam pengasingan. Aslinya tadinya dia di bawah komando sekutu, di bawah Jenderal Douglas MacArthur, Southwest Pacific Area. Jadi sebetulnya Amerika lah yang pada awalnya mendorong Belanda dan memfasilitasi untuk membentuk MIKA. Karena perjanjian pertama itu antara Van Mook dengan MacArthur tahun 44, jauh sebelum kekalahan Jepang. Waktu itu MacArthur mengatakan, kami sudah mengecewakan Anda setelah Anda berperang bersama kami. Sekarang ini janji saya akan memulihkan Anda untuk menguasai kembali Indonesia. Ini diucapkan bahkan tahun 42 ketika MacArthur baru mengungsi dari Filipina. Dan di waktu-waktu kemudian, di bulan April 44, Nika bahkan sudah menjadi bagian dari komando sekutunya MacArthur. Jadi dia adalah sebuah section di bawah Southwest Pacific Command yang dikepalai oleh seorang yang bernama Kolonel Conrad Hibel. Dia berstatus sebagai perwira staf atas Nika, yang bertanggung jawab atas Nika, atau Sonika, Staff Officer Nika. Dia menjadi salah satu bawahannya MacArthur. Dia kemudian mengomandani beberapa yang disebut sebagai detasemen Nika, sebagai embrio pemerintahan militer, ketika nanti kembali ke Nusantara. Khususnya di bagian timur, di Papua, kemudian di Morotai, di Sulawesi, dan di Kalimantan. Strukturnya kira-kira seperti ini. Inilah Nika. Tapi Nika tahun 44, ketika masih di bawah Amerika Serikat. Nah, ada sesuatu hal terjadi kemudian, ketika terjadi transfer Netherlands East Indies, ditransfer dari Amerika Serikat ke Inggris, ketika Jepang menyerah kalah tanggal 15 Agustus, rupanya antara Presiden Roosevelt dengan Perdana Menteri Churchill, yang merupakan pimpinan sekutu, itu sepakat untuk mengalihkan Hindia Belanda ke tangan Inggris, bukan lagi di bawah Amerika. Sehingga perjanjian Civil Affairs Agreement-nya berpindah dari MacArthur ke Inggris, dari Amerika ke Inggris. Ini terjadi tahun 24 Agustus 45. Sering dikenal dengan nama perjanjian Chequers. Nah, ini yang nantinya mengaitkan ke 10 November 45, yang hari ini kita peringati. Karena sebetulnya agresi militer pertama itu sebuah kelanjutan dari 10 November 45. Bedanya, waktu 10 November 45 kita berhadapan masih dengan tentara Inggris. Kenapa tentara Inggris? Karena Hindia Belanda dialihkan ke Inggris, itu jawabannya. Dan ketika Inggris keluar dari Indonesia, dari Hindia Belanda di bulan November 46, posisi-posisinya diisi oleh tentara Belanda yang dipersenjatai dan dilatih oleh Amerika Serikat. Dan mereka membawa pemerintahan sipil yang bernama
Nika tadi. Jadi memang cukup rapi. Nah, ini prosesnya berlangsung mulai dari pengalihan Hindia Belanda dari Amerika ke Inggris, kemudian atas mandat itu dari, kalau Amerika kan Southwest Pacific Area, pindah ke Southeast Asia Command. Southeast Asia Command membentuk Allied Forces Netherlands East Indies, AFNE. AFNE inilah yang kemudian masuk ke Indonesia, menduduki Pulau Jawa dengan 3 divisi, yang di Jawa Timur pasukan pendahulunya, pasukan ajunya itu dihancurkan karena sikap arogannya sehingga memancing amarah dari baik TKR maupun pemuda Surabaya. Sampai terbunuhnya komandan satuannya yaitu Brigadir Malabi tanggal 30 September. Kemudian disitulah eskalasinya dimulai. Nah, 10 November 45 itu adalah puncak dari benturan pertama, benturan senjata pertama antara Indonesia dengan kekuatan sekutu. Nikahnya masih samar-samar, masih malu-malu. Dia baru terlibat dalam insiden simbolik di Hotel Yamato, pengibaran bendera Belanda di situ. Itu pun sangat diprotes oleh Inggris sendiri sebenarnya, karena ikut memanaskan suasana. Sampai akhirnya pasukan Inggris saat itu di bawah Malabi itu dihancurkan. Hampir tidak bersisa, kecuali hanya sedikit sekali, dan Brigadir Malabinya pun tewas. Ini yang kemudian merubah peta. Yang tadinya Inggris masuk hanya untuk tujuan terbatas, kemudian dia terpaksa menyelamatkan mukanya dengan menggempur Surabaya besar-besaran. Untuk apa? Sebetulnya mandatnya AFNE itu, Allied Forces Netherlands East Indies, pasukan sekutu di Hindia Belanda, itu hanya 3. Pertama, perlucutan dan pemulangan pasukan Jepang yang sudah kalah perang. Kemudian repatriasi dari tawanan perang sekutu, baik yang personel militer maupun yang sipil atau internis. Dan pemulihan keamanan dan ketertiban. Itu mandatnya. Yang diterima oleh komandannya AFNI waktu itu adalah Letnan Jenderal Philip Christensen. Jadi Malabi itu anak buahnya dia. Karena anak buahnya dia terbunuh, dia marah. Sehingga dia perintahkan agar Surabaya diratakan dengan tanah, kira-kira begitu. Masalahnya dari 3 mandat ini, mandat nomor 1, 2, dan 3 itu sudah didahului oleh Indonesia. Perlucutan pasukan Jepang itu sudah terlaksana dengan sangat rapi, relatif rapi. Sehingga saat itu satuan-satuan TKR itu sudah, satuan-satuan BKR bahkan sebelum TKR dibentuk, itu sudah cukup bersenjata lengkap. Berikut bukan hanya senjata perorangan, tapi juga senjata berat, penangkis serangan udara, artileri medan, dan artileri pantai. Bahkan beberapa kendaraan lapis baja. Dan Surabaya adalah pasukan Republik yang paling lengkap senjatanya. Karena berhasil mengambil alih hampir utuh arsenal dari Angkatan Laut Jepang, termasuk yang dari Batu Poro. Sehingga akhirnya ketika sekutu masuk, dia berhadapan dengan Indonesia sebagai realita. Dia tidak bisa lagi menutup mata, Indonesia itu ada. Jadi terbukalah kebohongan Nika yang selama ini memasuk intelijen ke Inggris yang mengatakan bahwa Indonesia buatan Jepang. Proklamasi itu bahkan oleh Van der Plas, wakilnya Van Mook, itu digambarkan dibacakan oleh seorang jenderal Jepang. Bukan, yang bacakan adalah 2 pemimpin yang diakui oleh bangsa Indonesia sebagai pemimpin mereka. Nah, itu kemudian yang menyebabkan akhirnya peristiwa 10 November 45 itu menjadi semacam berkah bagi Belanda, bagi Nika. Karena dengan meminjam Inggris, dia bisa menggerus kekuatan Republik yang tadinya bersenjata lengkap, kemudian memukul mundurnya mereka kembali keluar dari Surabaya sebagai infanteri ringan yang harus meninggalkan meriam dan peralatan berat itu di Surabaya, baik karena dihancurkan atau karena tidak mungkin mengundurkan diri dengan membawa senjata-senjata itu. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Ini beririsan dengan tadi mandatnya AFNE. Kalau Nika mandatnya lain lagi. Dia bukan untuk melucuti tentara Jepang, tapi melucuti bangsa Indonesia. Untuk tawanan perang sekutu basa-basi saja dia. Yang jelas untuk melucuti pasukan Indonesia dan untuk mengembalikan penjajahan Belanda. Titik. Dan
Ini yang kemudian menjadi dualisme antara Belanda dan Inggris sejak akhir 45, ketika pasukan Indonesia dan rakyat Indonesia terpaksa mundur keluar dari Surabaya karena tidak mungkin menghadapi Inggris dengan frontal. Ini adalah peperangan yang sangat besar yang kita tidak dilengkapi untuk itu. Karena meskipun bersenjata berat sitaan dari Jepang, tetapi yang dihadapi lebih berat lagi dari itu. Dan kita belum terlatih untuk menggunakan senjata-senjata berat itu. Karena dengan sengaja Jepang hanya melatih kita untuk menjadi pasukan infanteri, tidak memiliki kecakapan untuk mengoperasikan artileri dan sebagainya. Baik, itu adalah latar belakangnya. Nika sendiri terus mengalami evolusi. Dia terus bergerak untuk menciptakan jaringan di masyarakat Indonesia sebagai kaki tangannya. Dan ini nanti menjelaskan kenapa begitu mudahnya kemudian ketika mereka berhasil menguasai Madura pada akhirnya, dengan waktu yang tidak terlalu lama, dia bisa membuat satu pasukan bersenjata baru yang namanya Cakra. Sebagai bagian dari Knil jadinya. Itu karena memang jaringan Nika sudah berurat akar. Nah, ketika tahun 45 selesai, sebenarnya ada peristiwa yang lain juga terjadi di Ambarawa misalnya. Tidak semuanya memprihatinkan. Di Ambarawa kita menang. Kemudian di Kerawang Bekasi, di Rawagede itu tragedi. Tapi di Ambarawa menang dan menjelaskan kenapa akhirnya Pak Dirman yang menjadi Panglima Besar. Karena dia satu-satunya komandan TKR yang mengalami nasib baik berhasil mengalahkan pasukan sekutu di Ambarawa. Dipukul mundur ke Semarang, intinya begitu. Nah, tahun 46 ini adalah tahun persiapan bagi Belanda, sehingga seolah tidak ada apa-apa. Semuanya tenang-tenang saja. Bahkan akhir November, Inggris meninggalkan Indonesia, meninggalkan Nusantara. Dan di tahun-tahun ini, Indonesia seperti negara yang berfungsi dengan semestinya, meskipun ada unsur pasukan asing, tapi pasukan asing itu akan segera meninggalkan. Pasukan Belanda yang berdatangan itu terjadinya adalah di saat yang sama, tapi saat itu seolah-olah masih seperti api di dalam sekam. Bahkan sampai perundingan antar sekutu, Inggris cenderung mengakui de facto, sehingga bahkan Pak Dirman sempat berunding dengan Inggris, dan bahkan sempat sholat Idul Adha di Jakarta tahun 46 November. Nah, inilah latar belakang yang kemudian menjelaskan kenapa kemudian baru tahun 47 Belanda memiliki cukup kepercayaan diri untuk kemudian melanggar berbagai norma yang mengikat dia sebetulnya. Karena dia masih berkeyakinan dia membawa misi mulia untuk mengajarkan kemajuan bagi bangsa Timur yang terbelakang dan seterusnya. Ini terlihat dari pidatonya Jenderal Simon Hendrik Spoor, Jenderal Spoor. Dia menganggap ini misi mulia. Gitu. Nah, sehingga kemudian ketika mereka sudah cukup matang persiapannya untuk invasi Republik Indonesia, karena konsentrasi demografi, karena konsentrasi sumber daya alam itu memang di Pulau Jawa dan Sumatera, maka Pulau Jawa dan Sumatera menjadi salah satu fokus dari atau center of gravity dari operasi itu. Khusus untuk Jawa Timur, itu diserahkan kepada satu satuan yang disebut Divisi A. Divisi A ini terdiri dari berbagai unsur gado-gado yang baik yang punya akar tradisi di Belanda sebagai perlawanan terhadap pendudukan Jerman maupun yang dilatih dan diperlengkapi di Amerika. Yang jadi ujung tombaknya adalah Korps Marinir. Ini memang dilatih di Amerika sepenuhnya. Nah, ketika dilancarkan operasi produk, itu dibagi jadi tiga. Ada North, ada Zuid, ada Center. Nah, yang North itu salah satu tugasnya adalah untuk merebut Pulau Madura. Tadi Pak Tajul Arifin sudah menggambarkan dinamika taktisnya. Pasukan yang dikerahkan untuk untuk mendarat di Madura terdiri dari ujung tombaknya, yaitu satu kompi Korps Marinir dari Marinir Brigade-nya Belanda, dan didukung oleh satu kompi, kita tidak menyebutnya tank,
tapi kendaraan pendarat amfibi berlapis baja. Memang mirip tank, tapi tidak, karena yang tank tidak di bawah. Tank hanya ada di uh, Malang, Malang dan sekitarnya. Tapi untuk pendaratan di Madura, mereka menggunakan Armored Amphibious Landing Vehicle atau Amphibious Tractor atau M-Track. Ini semua buatan Amerika. Dalam bahasa Belandanya Amfibi Traktoren Compagnie atau AMCO. Nah, inilah pasukan ujung tombak yang tugasnya mendirikan tumpuan pantai atau beachhead di Madura, pantai selatan Madura, khususnya Kamal dan sekitarnya, dengan center of gravity taktis pada Batu Poron. Kemudian komponen besarnya adalah Batalion Infanteri keempat dari Resimen Jager. Resimen Jager ini resimen tua, memang sudah jadi pasukan Belanda sejak lama. Untuk artileri Medan, mereka diberikan kekuatan satu baterai itu 6 pucuk, meriam 25 pounder buatan Inggris, dan didukung oleh Satuan Bantuan Administrasi atau Satbanmin, yaitu Kompi Perbekalan dan Angkutan dan Kompi Peralatan. Ini untuk sektor Madura Barat. Sekedar ilustrasi, dalam upaya supaya membangun visualisasi, kami mencoba mengidentifikasi pasukan tadi dengan lokasi taktisnya, kurang lebih seperti yang digambarkan oleh Pak Tajul Arifin tadi, di mana serangan pokoknya adalah di Batu Poron, Kamal, itu Kompi K dari Brigade Marinir, didaratkan dengan kendaraan pendarat amfibi lapis baja atau M-Track tadi, dipadukan dengan serangan bantuan dari arah timur dari Batalion Infanteri 4 Resimen Jager itu. Tentunya dengan bantuan tembakan artileri Medan dari baterai C yang dugaan saya, karena tidak ada datanya, tapi kalau menggunakan pemahaman taktis, itu kira-kira awal titik pendaratannya stellingnya mungkin di Kebanyar. Karena dari situ dia bisa menjangkau kedalaman ke utara sejauh jangkauan tembakan howitzer 25 poundernya baterai tersebut. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tajul Arifin bahwa keterbatasan senjata, kemudian adanya perbedaan keikhlasan dalam perjuangan, akhirnya membuat pertahanan linier kita itu mengalami nasib seperti yang di Surabaya, yaitu gampang sekali ditembus oleh kombinasi antara satuan lapis baja, infanteri, dan air cover atau payung dari kekuatan udara yang bermarkas di Pangkalan Udara Moro Krembangan. Jadi sangat dekat sekali untuk membuat sorti close air support. Bantuan tembakan udaranya sangat mudah. Belum lagi bantuan tembakan kapal dari armada Belanda yang ada di Selat Madura. Sehingga banyak memakan korban, salah satunya Letnan Raden Panji Muhammad Ramli, kemudian Letnan Kafa, sekarang ada Jalan Pemuda Kafa, jadi itu tercermin di toponim Bangkalan, beberapa nama-nama yang gugur dari perwira-perwira Bintara dan Tamtama kita dalam pertahanan untuk membendung pendaratan amfibi ini. Nah, di Madura bagian timur diserahkan kepada bukan Korps Marinir, tetapi Grenadier Regiment dari Putri Irene. Ini pasukan tua juga, Princess Irene Brigade. Dia ditugaskan untuk merebut Sumeneb dan Ampunten. Dan untuk dukungan artilerinya diserahkan kepada Resimen Artileri Medan ke-1, Baterai A, yang kedudukannya di Pamekasan. Sama seperti di Madura bagian barat, juga didukung oleh Satuan Pembekalan dan Angkutan. Jadi ada satu detasemen di barat dan satu detasemen di timur.
Kami sertakan ilustrasi M-Track-nya ya seperti ini. Ini namanya Buffalo LVT 3 dan sebagian menggunakan LVT 4. Fakta bahwa mereka tidak menurunkan tank, yaitu baik tank Sherman maupun tank Stuart-nya dia, itu menunjukkan bahwa dia yakin betul pertahanan di Madura itu tidak memadai untuk menghadapi kendaraan lapis baja. Nanti akan kita bahas kalau ada waktu ya, kenapa ini sampai terjadi seperti itu. Nah, sama dengan di Madura Barat, unsur-unsur pendaratan Belanda dihadapi oleh unsur-unsur dari TNI, Resimen Joko Tole, sama dengan yang di Madura Barat tadi. Dan kekurangan dari sistem senjata anti lapis baja dan kemudian tantangan medan dan logistik yang sangat terbatas, akhirnya membuat perlawanan ini sifatnya menghambat, tetapi tidak sampai menghancurkan. Bahkan sampai dengan akhir November, dinyatakan Madura bisa dikuasai. Dan selanjutnya mereka memulai ke fase berikutnya, yaitu pasifikasi atau penaklukan sehingga kehidupan sehari-hari bisa ditundukkan ke dalam kepemerintahan yang dirancang oleh mereka. Nah, dengan jatuhnya Madura, nah ini strategisnya di sini, dengan jatuhnya Madura, tidak ada lagi penghalang bagi mereka untuk membuat skema negara bagian boneka. Kalau Madura masih dipegang oleh pejuang-pejuang Republik Indonesia, itu akan jadi duri dalam daging. Kenapa Socah menjadi salah satu sasaran utama selain Batu Poron? Karena dengan menguasai Socah dan Batu Poron, kita kembali ke peta yang tadi ya, dengan menguasai Socah dan Batu Poron, ini Socah, ini Batu Poron, dia bisa mengamankan Selat Madura baik dari sisi barat maupun dari sisi selatan. Tidak bisa ditawar-tawar, karena kalau hanya Batu Poron saja, maka pelayaran bisa diganggu dari Socah. Karena dengan menempatkan satu regu mortir saja di kedua tempat ini, pasukan Republik bisa menembaki kapal-kapal Belanda yang melintas. Kalau hanya menguasai Batu Poron saja, kalau hanya menguasai Socah saja, maka masih bisa ditembaki dari koridor selatan, yaitu Batu Poron. Jadi ini ada unsur keamanan, mengamankan lalu lintas maritimnya, karena bagaimanapun penjajah ini kekuatan laut. Dia datang dari laut, dan dia pulang juga lewat laut. Dan ini sampai hari ini tidak berubah. Oleh karena itu, kegagalan kita menguasai lautan kita, itu selalu menjadi sebab kita dijajah. Bisa dibayangkan, kalau ada pertempuran laut yang cukup besar, yang cukup menentukan, armada Belanda tidak sempat mendarat di Nusantara. Dia ditenggelamkan saja di tengah laut. Selesai cerita. Tapi karena dia bisa mendarat, kemudian mendirikan loji, mendirikan benteng, masuk ke pedalaman, mempengaruhi keraton, ikut dalam intrik keraton, tadi disebutkan Kanjeng Gusti Pangeran Trunojoyo, itu kan sebenarnya kan korban intrik keraton sebetulnya. Nah, ini semua kan akibat dari satu kontinuum militer yang tidak di-cut pada awalnya kan gitu. Itu yang perlu kita jadi bekal kita dalam melihat ini secara cerdas. Karena kita tidak hanya melihatnya sebagai sebuah satu yang memprihatinkan, tapi kita juga harus bisa menggambarkan apa saja komponen-komponen yang memungkinkan itu sampai terjadi. Baik, dengan tidak adanya kendala lagi, maka relatif bisa tercapai keinginan Belanda. Walaupun ada satu hal yang tidak mereka perhitungkan. Agresi ini membuat isu Indonesia tidak lagi jadi isu internal urusan pemerintah Belanda. Karena ada amarah pada sebagian negara donor Belanda yang terkejut ketika menemukan bantuan material yang diberikan kepada Belanda kok bukan untuk membangun negeri Belanda dari kehancuran Perang Dunia Kedua, kok malah dibelikan senjata untuk mengagresi dan mengembalikan
penjajahannya ini banyak memicu perdebatan dan akhirnya menjadi kontroversi, menekan pemerintah negara donor Belanda termasuk Amerika, Inggris, Australia untuk membawa isu ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi dia menang secara militer, tapi dia kalah secara strategi. Dia menang secara strategi militer, tapi dia kalah secara strategi raya atau grand strategi. Gitu. Dari sisi kita juga, agresi militer Belanda ke-1 atau operasi produk ini menyadarkan kita bahwa sistem pertahanan linier itu nggak sesuai dengan karakter keterbatasan kita. Tidak sesuai. Sehingga makanya ketika agresi kedua, kita sudah tidak lagi menggunakan pertahanan linier. Ini contoh ini. Setelah 10 November, kita mencoba membuat front di Porong. Seolah-olah kita bisa mempertahankan front ini. Buktinya tidak. Ternyata terbukti tidak. Di Madura juga begitu. Tindakan memasang track bom di jembatan, kemudian memasang barikade-barikade itu menyiratkan pertahanan linier. Linier artinya kita mencoba membuat garis pertahanan dan berharap musuh bisa kita hentikan di situ dan kita melakukan serangan balas untuk menghancurkan. Namun ini ternyata tidak seperti itu yang terjadi. Nah, ketika agresi kedua kita sudah menggunakan sistem peperangan gerilya yang bersifat mobil, di mana kita tidak membuat garis, tapi kita membuat zona perlawanan. Ini salah satu di antara hikmah dari agresi militer pertama. Kita menyadari ternyata bahwa asumsi-asumsi kita selama ini itu ternyata tidak realistis. Dan ini diakui, bahkan ini dinyatakan oleh Jenderal Besar Nasution dalam memoirnya bahwa ketika menghadapi agresi satu, kita linier. Ketika menghadapi agresi kedua, kita sudah menggunakan zona perlawanan dengan taktik peperangan mobil, taktik peperangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, makanya kalau dilihat rutenya gerilyanya Jenderal Sudirman itu seperti sebuah seperti sebuah oret-oretan di atas kertas itu jalurnya itu. Karena memang ini semata-mata untuk tidak mengulangi kembali kekeliruan ketika menghadapi agresi pertama. Ini contohnya. Ini untuk yang agresi kedua kita sudah menghadapinya dengan secara kantung perlawanan atau Weherkreis. Dan kalau kita lihat ini sebuah artikel di Kompas, kita tidak buat garis, kita buat zona. Weherkreis kemudian dibagi jadi sub Weherkreis yang akhirnya kita bisa merebut kembali Jogja untuk 6 jam sekedar untuk alat diplomasi saja, tapi tidak terikat kepada kota Jogja karena langsung kita tinggalkan setelah 6 jam. Kita tidak ingin memberikan center of gravity kepada musuh sebagaimana kita melakukannya saat agresi yang pertama. Yang menarik adalah kenapa diberi nama operation product atau operasi produk. Karena memang yang disasar adalah pusat-pusat produksi untuk devisa. Biasanya perkebunan, ladang minyak. Sehingga ini memang ternyata betul motifnya ekonomi untuk pemulihan ekonominya Belanda tanpa tergantung pada Marshall Plan. Padahal Amerika punya rencana lain untuk bagaimana kolonialisme ke depan itu harus dikemas. Kalau Bung Karno menyebutnya neokolonialisme. Jadi tidak berupa pendudukan, tapi menggunakan kapital sebagai instrumen. Nah, ini adalah sekelumit yang dapat kita jadikan pemantik diskusi, karena 10 November ini tidak bisa dilepaskan dari 21 Juli 47 dan sebaliknya. Dan sebagai kalimat penutup sebelum diskusi, perkenankan kami juga ikut menyuarakan keprihatinan yang sama dengan tadi Mas Riza ya. Tapi juga perlu kita lihat bahwa kita perlu membagi perhatian yang sama antara menata masa lalu dengan masa depan. Karena semua perdebatan tentang itu tadi, termasuk stereotip tentang orang Madura, itu sebenarnya tentang masa lalu. Dia ingin memenjarakan kita di dalam
kerangkeng masa lalu di mana orang diminta melihat stereotipnya, bukan kita. Keuntungan kita adalah masa depan masih punya kita. Kenapa? Karena kalau kita bisa menyajikan diri sebagai orang yang tidak sesuai dengan stereotip itu, semakin banyak orang Madura yang seperti itu, dengan sendirinya akan gugur stereotip itu. Dengan sendirinya. Karena tidak faktual. Gitu. Nah sayangnya kita sekarang banyak terjebak kepada memberikan fulfilling prophecy kepada stereotip itu. Itu yang jangan sampai. Itu yang jangan sampai. Jadi kita harus punya daya daya lenting yang tidak lazim untuk mengatasi pagar-pagar yang ingin dicoba untuk mengurung kita ini. Demikian sebagai sekedar urun pokok pikiran. Monggo nanti kita ya Toren kalau ada yang dapat didiskusikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nanda Balis sudah memberikan materinya yang sangat-sangat luar biasa tentang bagaimana memandang agresi militer itu bisa tadi dari perspektif Belanda sendiri. Sedikit digambarkan tadi bahwa agresi militer Belanda yang terjadi pasca pasca kemerdekaan Indonesia tadi merupakan bagian dari apa namanya dua hal yang dihadapkan oleh kepada Belanda antara mengembalikan Indonesia sebagai negara jadiannya atau menjadi bawahan Amerika, kurang lebih seperti itu. Kemudian eh, sebelum memasuki acara